Nah, berarti pusatnya ada di sini. Kemudian jari-jarinya 10. Berarti ini saya membuat sebuah bola. Aduh, elek. Nah, yang jari-jarinya 10. Ini bola. Seolah-olah bola lah ya. Gambarnya terlalu bagus. Berarti ini bola. Jadi kalau di matematika, bola itu bukan ball, tapi sphere. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, bisa semua ya. Albi bisa. Saya cek. Maila, bisa Maila. Kamu kok kelihatannya ngantuk banget, Maila. Iya, Pak. Lagi pusing. Hampir setiap ketemu kamu tuh kok mesti KU. Sonia, bisa? Insya Allah, Pak. Oke, kemarin Sonia itu dengan siapa kemarin? Ririn, Pak. Mana nih Ririn? Ririn itu siapa? Ririn? Nurkoirin. Wah, ya Pak, tapi Allah. pertukaran. Jadi enggak ikut yang kalkulus. Iya, iya, iya. Aneh. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita sudah tahu cara menggambar, kemudian cara menentukan menggunakan bola. Ini kok hilang. Kemudian sekarang cari jarak sudah, sekarang kita cari titik tengah atau midpoint. Sebenarnya ini nggak usah diajari, kalian juga sudah bisa sebenarnya. Mencari titik tengah itu kan sama dengan di dua dimensi ya, nggak ada masalah sama sekali. Jadi antara dua titik, kalau kita ingin cari titik tengah, ya wes tinggal X1 tambah X2 bagi 2. Y-nya ya berarti Y1 tambah Y2 bagi 2. Z-nya Z1 tambah Z2 bagi 3. Sudah, jadi hanya seperti itu. Contohnya di sini, ada titik negatif 1,2,3 dengan 5, negatif 2,7. Tentukan persamaan dari bola yang mempunyai titik segmen join atau sebuah bola yang menyinggung diameternya itu menyinggung titik min 1, 2, 3, dan 5, min 2, 7. Itu sebagai diameter. Otomatis ini bolanya ya berarti. Nah, itu diameternya. Nah, oke. Nah, diameternya melalui titik min 1, 2, 3, dan 5, min 2, 7. Bukan melalui, itu titik potong. Itu diameter. Berarti kan pusatnya itu ada di sini. Ini pusat. Otomatis kita harus cari titik tengahnya. Kemudian nanti kita cari jari-jarinya. Nah, titik tengahnya berarti kan otomatis min 1, 2, 3, dan 5, min 2, 7 diambil tengahnya. Min 1 tambah 5 bagi 2, koma 2 tambah min 2 bagi 2, kemudian pusat. Kemudian 3 ditambah 7 bagi 2. Sehingga kita temukan pusatnya adalah 2,0,5. Ini sebagai pusat. Kemudian jari-jarinya yang mana? Jari-jarinya kan otomatis. Susah banget. Jari-jarinya otomatis yang ini. Nah, ini sebagai jari-jari. Ini juga boleh jari-jari. Jadi kita bisa pilih jari-jarinya yang mana. Berarti kan kita mencari jarak antara titik pusat yang titiknya di 205 ini dengan 5 min 27 atau dengan min 1, 2, 3. Nah, di sini ini kita ambil yang titiknya min 205 dengan 5 min 27. Jadi kita ambil jari-jari yang ini. Sehingga jari-jarinya adalah mencari jarak kedua titik seperti tadi 5 min 2 kuadrat. Itu kalau R kuadrat ya. Kalau ini R berarti ini menggunakan sehingga R kuadrat sama dengan 17. Maka persamaan dari bola tersebut adalah X min 2, karena pusatnya di 205. Berarti kan X min 2, kemudian Y min 0 kuadrat, Z min 5 kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Hasilnya menjadi X min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z min 5 kuadrat sama dengan 17. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan
cara menggambar di bidang 3 dimensi. Tadi awal kita sudah menggambar sebuah titik, letak titik di mana. Sekarang kita akan menggambar sebuah bidang. Nah, jadi bisa bidang padat atau ruang, bisa juga bidangnya hanya sebuah garis atau plan. Contohnya di sini. Sketsakan grafik dari fungsi 3x tambah 4y tambah 2z sama dengan 12. Ini saya buka juga proses matematik. 3x tambah 4y tambah 2z sama dengan 12. Otomatis bagaimana cara kita tracing ya. Tracing 3x plus 4y plus 2z sama dengan 12. Caranya kita ambil dulu. Oh, enggak amat. Kita ambil dulu saat x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Kalau x-nya 0, y-nya 0, otomatis tinggal 2z sama dengan 12, berarti kita peroleh z sama dengan 0. Oke. Kalau x-nya 0, y-nya 0, berarti z-nya 6. Sekarang ganti, kalau x-nya yang 0, z-nya yang 0, otomatis kita peroleh 4y sama dengan 12, y-nya 3. Dan yang terakhir, kalau y-nya 0 dan z-nya sama dengan 0, otomatis kita peroleh 3x sama dengan 12, x-nya sama dengan 4. Nah, di gambar di bidang 3 dimensi, z, ini x, ini y. Nah, oke. Saat x sama dengan 0, y sama dengan 0, z-nya 6. Nah, z-nya 6. Kemudian saat x-nya 0, z-nya 0, y-nya 3. Kalau y-nya 0, z-nya 0, x-nya 4. Nah, berarti ini ada sebuah bidang yang melalui titik-titik ini. Jadi kalau kita gambar ini. Nah, bisa dibayangkan nggak? Dan ini karena dia sebuah bidang, jadi bisa dilebarkan. Bisa dibayangkan nggak ini? Ini kalau saya putar-putar ya, saya tampilkan di rumus matematik. Saya mau buat garis di 3 dimensi, persamaannya 3x plus 4y plus 2z sama dengan 12. Saya buat proporsional, nah gambarnya seperti ini. Bisa dibayangkan nggak itu? Jadi dia sebuah bidang ya, sebuah bidang yang dia memotong. Jadi sebenarnya dia datar, tapi karena 3 dimensi, datarnya itu seperti itu. Datar dan melebar. Nah, sehingga titik potongnya masing-masing, z-nya dipotong di 6, di sini z-nya terpotong di 6, kemudian x-nya terpotong di 4, y-nya terpotong di 3. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau saya zoom ya. Ini zoom. Tuh nggak kelihatan jadinya. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, kalau kita hanya gambarkan di oktan 1, berarti dia hanya membentuk sebuah segitiga. Oktan 1. Jadi kalau full bentuknya berbentuk plat, bidang plan atau datar yang sangat lebar. Tapi kalau saya hanya ambil di, misal ini, sketsakan grafik ini di oktan 1. Atau on first oktan ya. Sorry. First oktan. Berarti jadinya gambarnya seperti ini. Tapi kalau full berarti gambarnya menjadi sebuah bidang yang sangat lebar. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Albi ya, gambarmu kok muter Albi? Ah, itu paling. Oke. Gampang ya? Oke, sekarang Farda gimana kabarnya Farda? Alhamdulillah baik, Pak. Oh, sudah sehat ya? Dia baik. Oke.
Lanjut. Nah, sekarang tentang permukaan di 3 dimensi. Surface in 3 space atau permukaan yang ada di 3 dimensi. Sekarang kita naikkan lagi levelnya ke bentuk-bentuk yang sudah kita pelajari di awal kuliah. Kita sudah belajar tentang elips, kita belajar tentang hiperbol, kita belajar tentang lingkaran, belajar tentang parabol. Sekarang kita buat yang 3 dimensi. Jadi kita bahas tentang elipsoid, terus paraboloid, hiperboloid, dan lain sebagainya. Di sini contoh 1. Sketsakan grafik dari x kuadrat per 16 plus y kuadrat per 25 tambah z kuadrat per 9 sama dengan 1. Ini kalau kasat mata, seolah-olah dia elips kan, seolah-olah. Kenapa? Karena ada bentuk penjumlahan sama dengan 1. Nah, ini saya pecah jadi 3 bentuk. X kuadrat per 16 tambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Yang kedua, X kuadrat per 16 tambah Z kuadrat per 9 sama dengan 1. Yang ketiga, Y kuadrat per 25 tambah Z kuadrat per 9 sama dengan 1. Seolah-olah saya punya 3 persamaan di sini, seolah-olah. Yang persamaan pertama, X kuadrat per 16 tambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah, ini kan kita punya elips berarti. Berarti panjang X-nya 4, panjang Y-nya 5. Berarti gambarnya gini. Nah, ini 4, ini 5. Nah, ini kalau dengan X dan Y. Berarti untuk X dan Y, gambar X dan Y, di sini 4, di sini 5. Kelihatan nggak ya? Ini ganti merah. Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini titiknya 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5. Nah, jadi kita punya elips. Kebablasan gambarnya. Segini ya maksudnya. Nah, bisa dipahami nggak itu maksudnya? Jadi di X dan Y, di bidang X dan Y, itu bentuknya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Sekarang kalau di bidang X dan Z, otomatis ini 16, Z-nya 9. Berarti kalau ini tadi X dan Y, sekarang kita bicara tentang X dan Z, ini misal Z. Berarti X-nya 4, Z-nya 3. Gambarnya gini. X-nya 4, Z-nya 3. Jadi antara X dan Z, Z-nya 3. 1, 2, 3. Jadi lingkarannya yang ini. Nah, oke, yang tadi lingkarannya yang ini. Elips apa lingkaran? Elips. Sorry, elips. Nah, yang ketiga, Y dan Z. Berarti Y-nya 5, Z-nya 3. Y dan Z. Y-nya 5, Z-nya 3. Ini 5, ini 3. Antara Y dan Z. Berarti melingkarnya, aduh, susah ya. Nah, yang ini. Nah, kalau sudah, tiga-tiganya dibungkus. Oke, kita punya rangka ya. Kita bayangkan ada 3 elips yang sudah kita pasang, itu rangkanya. Sekarang semuanya dihubungkan menggunakan kurva mulus. Dihubungkan menggunakan kurva mulus sehingga bentuknya seperti semangka. Jadi menjadi sebuah elipsoid dengan titik-titik seperti itu. Jadi persamaan ini adalah persamaan dari sebuah elipsoid. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, bisa ya. Vira gimana? Bisa? Insya Allah. Oke, kalau sudah saya lanjutkan lagi jam berapa ini? Sudah jam 9. Oke, yang kedua sekarang ini. X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 9 dikurangi Z kuadrat per 16. Sama dengan tadi, saya pecah-pecah dulu. Kok ya 4 lah ya. X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Oh, berarti ke elips. Terus, X kuadrat per 4 dikurangi Z kuadrat per 16 sama dengan 1. Oh, berarti ini hiperbola. Kemudian
Y kuadrat per 9 dikurangi Z kuadrat per 16 sama dengan 1. Ini juga hiperbola. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Berarti kan kita tinggal, kalau X dan Y jadinya elips. Kemudian kalau X dan Z jadinya hiperbola. Hiperbola kan gini ya. Kalau elips, terus ini juga hiperbola. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Antara X dan Y, bidang X dan Y, ketemunya sebuah elips. X dan Y ketemunya elips. Kemudian X dan Z hiperbola. Nah, kemudian Y dan Z juga hiperbola. Keliru ya, ini Y. Ini. Nah, ini harusnya di sana ada. Nah, gini. Ini X dan Z juga hiperbola. Nah, kalau kita sudah punya kerangka layang-layangnya, kalau orang bikin layang-layangnya, kita sudah punya kerangkanya, sekarang tinggal disatukan jadi satu. Nah, ini coba kalau saya gambar di Microsoft Matematik ya. Saya buat 3 dimensi, X kuadrat per 4, misal. Saya nggak hafal tadi persamaannya, per 9. Terus tambah, dikurangi ya. Z kuadrat per 16 sama dengan 1. Oke, grafiknya seperti apa. Terus jelek. Nah, gambarnya seperti ini. Kurang bagus ya ini ya. Kalau yang pengen bagus di GeoGebra. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Yang tengah itu ada elips. Elips kemudian melebar gitu, seperti mainan anak-anak itu. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kalau elipsoid, kita gambar ini misal saya buat plus, berarti kan jadinya elipsoid. Nah, jadinya elipsoid. Gambarnya nggak bisa bagus di sini. Oke, ini harusnya nyambung ya, tapi kena ketabrak kotak yang di luar itu jadinya kepotong. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, itu. Jadi cara menggambar kalian itu nanti tergantung dari kemampuan dan jiwa seni masing-masing. Ini gimana ini? Nah, ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Tapi sampai sini sudah bisa dipahami ya cara menggambarkannya. Jadi nanti Anda bisa mencari volume masing-masing, kemudian kalau nanti tabrakan bagaimana volumenya dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini ada beberapa prakata ya. Jadi beberapa fokus dari institusi-institusi besar, contohnya English Baccalaureate di United Kingdom atau di Inggris, di Britania Raya, kemudian ada US Common Core State Standard di Amerika Serikat, kemudian ada PISA Internasional, kemudian macam-macam ya, TIMSS dan lain sebagainya. Tapi dari 3 ini selalu menjelaskan bahwa matematika itu adalah raja dari kurikulum di sekolah. Nah, inilah kenapa matematika itu selalu dianggap sebagai mother of science. Betul ya, mat itu mother of science. Jadi, kira bahasa Indonesia ini. Nah, mat itu mother of science. Sehingga dulu saya mikirnya himatika itu, kalau matematika itu ratunya, berarti himatika itu harusnya jadi rajanya, temannya. Jadi kurikulum itu mengatakan bahwa matematika itu sebagai rajanya. Jadi ibunya ilmu pengetahuan. Nah, sehingga di Indonesia pun itu sering dibuat paradigma bahwa kalau orang pintar matematika berarti dia pintar. Padahal ya nggak mesti ya. Apakah orang pintar itu hanya bisa dilihat dari matematikanya? Ya tidak tentu. Tapi itu sering sekali menjadi paradigma di masyarakat. Jadi kalau kalian ditanya orang misalnya kuliah di mana, jurusan apa pun, matematika, mesti, wih, pinter ya. Padahal ya nggak terlalu ya. Karena juga paling nggak merasa, oh saya nggak seberapa pinter. Tapi ya semoga saja memang betul-betul menguasai di bidang lain. Nah, kemudian
kalkulus, kalkulus kurikulum itu merencanakan banyak sekali subjek. Jadi subjek-subjeknya banyak sekali, salah satunya adalah tentang seni. Nah, bahkan ada di beberapa kasus ekstrim, bahkan di permainan atau pembelajaran fisika itu memberi pressure bahwa standar dari matematika itu harus terus ditingkatkan. Jadi saya masih ingat waktu sekolah itu teori binomial itu nggak ada, atau peluang binomial nggak ada. Sekarang sudah masuk ke kurikulum. Kemudian ilmu-ilmu peluang kombinatorial itu waktu saya SMA nggak ada, sekarang masuk di kurikulum. Dan seterusnya, sehingga kalau standar matematika itu naik, berarti standar pendidikan di dunia itu naik. Nah, oleh karena itu kenapa sering sekali, bahkan sekarang ya, PISA itu menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Sehingga UN, ujian nasional yang dulu pernah kalian ikuti, dihapus, diganti menjadi asesmen kompetensi minimum. Karena menilik hasil PISA yang betul-betul hancur. Jadi di Indonesia khususnya itu, matematika itu hanya berhitung tanpa memahami. Nah, jadi karena salah satunya itu adalah bentuk seni, itu bisa saya simpulkan bahwa kenyataannya matematika itu adalah sebuah seni. Seni di sini bukan hanya menyanyi terus menari, enggak ya. Tapi seni itu gimana ya? Kalau saya mengartikan seni itu luas sekali. Jadi mulai menggambar, kemudian memahami, kemudian menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Itu matematika itu. Tapi salah satu jenis seni yang paling dasar itu kan menggambar. Nah, jadi di sini ada nomor 1 sampai 20, beri nama, kemudian sketsakan grafik dari persamaan-persamaan itu. Gitu ya. Jadi intinya hari ini adalah kalian silahkan belajar seni dengan menggambar bentuk-bentuk ini. Contoh, nomor 10, contoh ini ya. Nanti jangan dipilih. Min x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 0. Nah, ini jadinya apa ini? Saya pecah dulu Pak jadi 3. Oke, min x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0. Jadinya apa? Nah, jadinya apa ini? Lingkaran, bukan. Lingkaran masuk jari-jari ini 0. Boleh kan saya tulis gini, y kuadrat sama dengan x kuadrat. Berarti kan y sama dengan x. Jadinya apa ini? Garis. Garis kan? Y sama dengan x garis. Tapi dia ada di sumbu x. Iki x, iki y. Mana garisnya berarti kan ini. Oke, bisa dipahami ya. Ini garisnya. Kalau y sama dengan x. Kemudian yang ini, y kuadrat plus z kuadrat misalnya sama dengan 0. Berarti jadi apa ini? Nah, jadi ini kan garis ya. Ini garis. Kemudian kalau ini y. Oke, bisa nggak ini diakar? Gimana? Berarti yang memenuhi siapa? Yang memenuhi persamaan y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 0 hanya saat y sama dengan 0, z sama dengan 0. Di luar itu gagal. Betul ya? Di luar itu gagal. Berarti jadinya apa ini nanti? Y-nya 0, y-nya 0, z-nya 0. Berarti sebuah titik akhirnya. Y-nya saya ambil min 1, nggak iso. Y min 1 dikuadratkan positif. Nggak ada kan bentuk kuadrat yang nilainya 0 kan nanti kalau dijumlah. Satu-satunya yang bisa memenuhi hanya 0. Nah, sehingga ini sebenarnya adalah sebuah titik. Nah, nanti gambarnya bagaimana? Silahkan menurut keyakinan masing-masing. Jadi ini menggali jiwa seni masing-masing. Oke, gitu ya. Jadi silahkan dari nomor 1 sampai 20, pilih 2 sajalah cukup. Pilih 2 nomor untuk kemudian digambar. Kemudian kalau dia memang elips, bentuknya elips, berarti elipsoid. Kalau bentuknya hiperbola, berarti hiperbola. Gitu ya. Kalau bentuknya lingkaran, berarti jadi square. Tapi kalau bentuknya macam-macam, saya beri nama apa?
Ya saya juga nggak tahu namanya apa. Silahkan kalian beri nama masing-masing. Misal saya bentuk ada lingkaran-lingkaran hiperbola. Oh ini namanya lingkaran bola, Pak. Sembarang, saya senang mulus ya. Karena memang nggak ada namanya sebenarnya. Jadi yang ada namanya hanya ellipsoid, hiperboloid, kemudian sphere, kemudian apa? Paraboloid, bentuknya parabola yang 3 dimensi itu bentuknya parabola. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 9 lebih. Oke, itu ya. Jadi saya mohon maaf hari ini nggak bisa full sampai materinya tuntas tas. Jadi ini saya potong sehingga kita sampai ke kesenian dalam matematika di 3 dimensi. Jadi untuk 3 dimensi saya kira sudah clear bagaimana dengan Cartesius, bagaimana dengan koordinat bola, dan aplikasinya kalian sudah bisa menghitung jarak antar kota di dunia menggunakan aturan bola dengan bantuan vektor. Nah, vektor itu nanti kita bahas di semester 2 sebenarnya. Semester 2. Di setelah UTS, tapi sudah diajukan ke depan karena saya yakin kalian bisa. Karena sudah pernah belajar vektor saat SMA. Dan ternyata hasilnya ya bisa. Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya, ini pertemuan ke-5. Berarti kurang 2 pertemuan, nanti kita bahas tentang turunan di 3 dimensi, kemudian UTS. Di setelah UTS, kita akan banyak aplikasi-aplikasi integral. Dan nanti hasil akhirnya, saya ingin semuanya bisa membuat aplikasi, bisa menghitung aplikasi di kehidupan nyata. Oke, kalau bisa malah jadi artikel dan itu jadi modal kalian. Karena sekarang untuk mahasiswa semester 1, mahasiswa S1 diharapkan harus punya artikel ilmiah yang masuk ke jurnal. Karena untuk kalian nanti ke S2 pasti ditanya, artikel ilmiah apa yang pernah dibuat, masuk di jurnal mana linknya, dan lain sebagainya. Oke, saya yakin semuanya ingin lanjut ke S2. Atau ada yang mau menikah langsung setelah ini? Ya nggak apa-apa, bagus lah. Baik itu ya, kelihatannya Fatma yang paling siap. Guyang-guyang. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena tidak bisa full sampai jam setengah 12. Setengah 11 karena ada tugas luar lagi. Nggak tahu saya ini kok jadi banyak tugas ini. Karena mulai luring ya, kesaktian saya benar-benar hilang sekarang. Repot saya. Kemarin aman-aman saja saat daring full. Baik, saya akhiri. Semoga selalu sehat, tetap jaga prokes ya. Meskipun sudah melandai dan hijau, tapi protokol kesehatan nggak boleh ditinggalkan, bahaya. Semua sudah vaksin ya? Sudah 2 kali semua ya? Oke. Gitu Pak. Albi sudah? Albi kataannya belum. Kamu nggak pengen vaksin, Bi? Nanti jadi zombie Pak. Loh, kamu terpengaruh. Berita-berita gak jelas. Enggak Pak. Enggak mungkin jadi zombie. Paling jadi Frankenstein. Enggak, ini kan besok Desember itu katanya mau launching ada baru lagi gitu, varian baru. Ya ojo diprediksi. Semoga tidak lah. Loh, ada berita Pak, sudah. Ya semoga enggak lah ya. Iya. Karena varian yang baru ini serem rotoan. Iya. Nanti suruh vaksin lagi. Ya, enggak lah. Enggak tahu. Vaksin lagi ya vaksin kok bingung. Kok nunggu vaksin sing serem-serem. Oke, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.